Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Volunteso ya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersua kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga saja buat panjenengan semuanya untuk kabarnya juga baik selalu, sehat selalu dan sukses selalu, amin amin ya. Juga yang di saat ini lagi sakit, semoga saja sakitnya juga lekas sembuh ya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Volunteso ya. Terima kasih atas dukungannya panjenengan ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada pisang. Ini merupakan suatu penyakit yang paling ditakuti oleh para petani pisang ya, karena sifatnya sangat menular sekali ya, yaitu layu fusarium pada pisang ya. Ini merupakan penyakit yang sangat mematikan ataupun sangat menular sekali, yaitu layu fusarium ini bisa disebut Panama disease ya, adalah penyakit serius pada tanaman pisang. Ini yang disebabkan oleh oleh jamur ya, seperti namanya yaitu Fusarium oxysporum ya. Penyakit ini yaitu menyerang pada akar-akar bawah pisang itu ataupun bonggol pisang itu yang diserang duluan ya, sehingga ini mengganggu aliran air dan juga nutrisi ya. Gejalanya ini hampir sama antara layu fusarium dengan layu bakteri. Bisa dilihat dari daunnya ini. Daunnya apabila daun yang sudah tua ini menguning duluan, ini merupakan yaitu penyakit layu fusarium. Kalau layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri seperti namanya, yaitu dia dari atas ini, dari ujung atas ya, dari ujung yang daun muda-muda itu kuning duluan, itu dinamakan yaitu layu bakteri. Kalau yang seperti ini walaupun akhirnya semuanya akan menguning seperti ini kita identifikasi yaitu layu fusarium ya. Tentunya dengan tanda-tanda awal yaitu daun ini menguning mulai dari yang tua ya. Ini yang pada akhirnya akan mati ya, ini pisang ini. Juga pada batang ini bisa kita lihat yaitu akan membusuk, sehingga di dalamnya itu sering terlihat garis-garis coklat dalam bonggol ya. Tanaman ini akan kerdil ataupun mati sebelum berbuah. Tentunya dia akan lama-lama akan mati ya, karena jamur ini akan terus menyerang ya. Untuk pencegahannya, walaupun penyakit ini sangat menular sekali, ini bisa kita cegah ya, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan pemilihan bibit yang sehat dan juga sumber yang dipercaya. Jadi panjenengan kalau mau nanam pisang itu harus tahu dari mana asalnya, juga bagaimana induknya. Kalau ini dulu beli ya, ini beli kita juga nggak tahu induknya bagaimana. Ini kita tanam masih kecil sudah kena layu fusarium ya. Juga yang kedua, kita bisa merotasi tanaman yaitu dengan kita sterilkan dulu ya. Ini saya sterilkan ini dengan mencabut bonggol pisangnya seperti ini, seperti yang panjenengan lihat ini. Bisa kita lihat yaitu bonggolnya ini membusuk, batangnya ini juga membusuk. Ini kita otopsi kita otopsi, ini memang terkena layu fusarium ya. Ini bonggolnya pun ini juga mulai busuk-busuk. Jadi
untuk mengantisipasi tanaman ini nanti kita bongkar ya, kita bongkar, terus gedeboknya ini kita buang sejauh mungkin ya, biar tidak menular ke tanaman pisang kita yang lain. Jadi harus kita bongkar ini sampai bonggolnya sana, itu kita bongkar. Terus untuk mengantisipasi yaitu bisa kita bakar ya, kita bisa semprot pakai, kalau tidak salah itu untuk jamur itu fungisida atau apa, saya juga kurang paham betul ya. Nanti bisa ditanyakan ke toko pertanian ini yang cocok ini pakai obat apa ya. Jadi ini untuk mensterilkan ini, sebelum disterilkan ini jangan ditanami lagi ya, karena fusarium ini disebabkan oleh jamur ya. Jamur itu biasanya sebagai pemicu, yaitu karena kelembapan tanah ya, dan juga pH tanah ini menurun ya. Jadi untuk mengembalikan pH tanah ini bisa kita taburi dengan kapur pertanian ya. Juga untuk mengantisipasinya ini juga kita harus antisipasi bahwa di sekitar pisang ini tidak dipastikan tidak ada air yang mengendang ya. Kalau mengendang nanti tentunya akan mengundang yaitu jamur-jamur fusarium ini masuk ya. Jadi bisa kita gunakan saluran got ya ini, ataupun saluran drainasenya, biar air-air ini tidak menggenang. Dan juga fungsi dari parit-parit ataupun got-got ini yaitu apabila satu yang terkena ini tidak menyebar ke yang lain ya. Tentunya ini terputus alirannya melalui got ini, karena penyakit ini sangat menular sekali pada pisang. Penyakit ini juga menghinggapi biasanya itu tanaman bawang merah ya, juga sama cabai. Ini biasanya bisa terkena layu fusarium ini ya. Jadi makanya kalau kita nanam cabai itu agak dijauhkan dari tanaman pisang ya, karena ini penyakitnya sama seperti penyakit yang ada di cabai ini juga di bawang merah ya. Ini kita bongkar lur, ini bonggolnya kita bongkar untuk kita keluarkan. Nanti juga biar steril ya. Penularan ini juga bisa melalui alat lur. Umpamanya alat ini saya pakai cangkul ini baru saya pakai untuk nyangkul seperti ini, terus tidak dicuci, terus kena buat nyangkul mau tanam pisang, itu juga bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit jamur fusarium ini. Juga pada biasanya sabit baru memotong gedebok yang sudah terinfeksi ini, terus kita memotong daun atau memotong pisang yang lain, tentunya ini juga akan menyebabkan yaitu penularan pada pisang yang lain. Ini sudah kita pecah lur. Ini bonggolnya ini bisa panjenengan lihat seperti ini. Ini ada bintik-bintik coklat, ini merupakan yang sudah diserang oleh jamur fusarium. Seperti ini. Ini kita bedah seperti ini. Nah, ini bercak-bercak coklat ini merupakan yang sudah diserang. Dia menyerang dari bawah lur, dari akar-akar dari bonggol ini diserang oleh jamur fusarium ya. Terus
karena akar-akar ini tidak bisa mensuplai air ke atas, jadi tentunya yang atas daunnya akan layu seperti ini sudah betul-betul terinfeksi, yaitu jamur fusarium ataupun layu fusarium ya. Penyakit ini memang sulit diberantas ya, dan juga menyebarnya ini sangat cepat. Jadi kunci utama dalam tanaman pisang ini harus hati-hati dan juga tetap kebun tetap bersih ya. Semoga saja ulasan tentang layu fusarium ini bisa memberikan pencerahan untuk panjenengan semuanya ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu keikhlasan panjenengan untuk subscribe Bolondiso ya. Untuk yang selanjutnya penyakit yaitu layu bakteri, untuk lain kali bisa kita berikan video lagi ya. Oke kawan, salam sehat bersemangat, tetap berusaha dan sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.